Assalamualaikum, saya Kak Agustina. Buat Bang Ibnu, semangat ya belajar ngajinya. Ta, ta, makronya bener nih. Ta, aku sudah ketemu gusi, tapi ada yang kurang. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang waktunya saya ngaji dan nagih lagi nih penambahan huruf-huruf yang di lidah. Oke, Ustadz sehat? Alhamdulillah sehat. Bang Ibnu sehat? Alhamdulillah sehat Ustadz. Habis makan, mandi udah. Emang niat saya mau ngaji ke sini Ustadz. Udah siap belum ini ngajinya? Ngajinya siap dong. Emang udah di prepare lah. Udah mandi, udah makan. Jadi biar konsentrasi full. Ayo. Oke, berarti udah siap ya? Iya, insya Kita Allah. lanjutin ke materi selanjutnya. Siap, Ustadz. Baiklah teman-teman ya, Bang Ibnu, kita akan lanjutin ke materi berikutnya ya. Kemarin kita sudah membahas terkait ujung lidah bertemu dengan gusi atas ya. Ada 3 huruf, ada huruf ta, ada huruf da, dan ada huruf to. Ya, oke. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 huruf juga, yakni ujung lidah di antara gigi atas dan gigi bawah lebih dekat ke bawah ya. Lebih dekat ke Ke bawah. Gitu. Jadi di sini ada 3 huruf, ada huruf sin, huruf zai, dan huruf sod. Huruf apa Bang Ibnu? sin kecil ya. Sin umum. Sin, Ya. Kemudian zai. Zai sama Huruf sod. sok, Ya, sod. sod ya, temennya dot. Temennya dot. Siap, Ustadz. Oke. Kita akan coba praktekkan terlebih dahulu dari huruf sin ya, teman-teman, Bang Ibnu ya. Ya. Huruf sin ya, ketika berharokat fathah dibaca seperti ini. Sa. Ya, ketika dia berharokat kasroh dibaca si ya, si ya. Ketika dia berharokat dhammah dibaca su. Jadi sa, si, su. Ya, bisa diperhatikan Bang Ibnu. Oh, begitu caranya ya. Coba diperhatikan. Oke. Pertama Berharokat fathah, Fathah ya. di atas, kemudian kasroh, kemudian dhammah. Oke, siap. Berharokat fathah dulu coba. Sa, Oke, si, ulangin. si, Ya, kemudian dhammah. su, Su. Oke. Alhamdulillah. Bisa, Ustadz? Benar. Ya, jadi Alhamdulillah. cara membaca huruf sin itu ada desisnya Bang Ibnu. Oh, ada desis. Kenapa tuh, Ustadz? Ya, itulah sifat hurufnya. Akan lebih jelas ketika kita sukunkan. Oke? Wah, ini nih. Kalau yang disukunkan atau dimatikan agak ribet ya kayaknya. Iya, iya. Coba, Ustadz. Jadi coba kita praktekkan teman-teman ketika dia berharokat sukun ya. Teman-teman Bang Ibnu. Ketika dia berharokat fathah, as. As. Nah, jadi ketika kita membaca sukun ya di huruf sin ini, dia mesti as. Nah, itulah sifat hurufnya Bang Ibnu. Nama sifatnya adalah sofir teman-teman, atau suara desis yang menyerupai desis burung. As. Ya, jadi ketika kita membaca surah basmalah misalnya ya, nah, tidak kita membacanya bismi. Berarti apa itu yang kurang? Sifatnya kurang sempurna. Oh, nggak boleh tuh, Ustadz. Maksudnya atau gimana? Jadi kurang menyempurnakan sifat hurufnya. Menyempurna. Oh, oke, Sedangkan oke. pada huruf sin ya teman-teman itu mesti bismi. Oke, siap, Coba siap. Bang Indo coba. Bismi. Oke. Bismi. Iya, seperti itu. Jadi jangan buru-buru nih, jangan bismi, tapi bismillah. Seperti itu. Gitu. Itulah sifat huruf sin. Oke. Jadi teman-teman, huruf sin itu sifatnya adalah sofir ya, atau suara yang menyerupai desis burung ya, seperti itu. Jadi kita akan praktekkan lagi ketika dia berharokat sukun atau mati Bang Ibnu. Wah, sukun atau mati. Oke, siap. Coba kita praktekkan ketika dia berharokat sukun ya. Ketika dia berharokat fathah, as ya. Jadi ada desisnya Bang Ibnu. Iya. As ya. Kemudian ketika dia berharokat kasroh, is. Oke, ketika dia berharokat dhammah, us. Nah, ini harus ditarik nih ya. Harus ditarik. Us ya. Us seperti itu. Harus begitu ya? Iya, jadi harus balik ke makhraj aslinya. Ya, jadi bukan us ya, bukan us, tapi us.
Us. Ya, coba Bang Ibnu praktekkan ketika dia berharokat sukun. Sukun dari as, Oke. is, Oke. us, Diulangin biar. us. Oke. Jadi harus balik ya? Yes. Oh, ternyata gini, maaf Ustadz, kalau saya simpulin, kalau misalnya monyong itu karena dia berdoma, jadi Karena kita dia harus doma, monyong. monyong. Tapi karena dia punya mahrot sinnya itu di ujung lidah yang tadi Di antara gigi atas dan gigi bawah, lebih dia dekat ke bawah. harus balik lagi karena S-nya itu tuh Iya. us. Iya. Oh, tapi agak kaku jadi Ustadz, gimana? Apa karena belum terbiasa Belum kali ya? terbiasa, nanti lama-lama akan lebih natural. Insya Allah. Oh gitu, yang penting dipaksain dulu, dibiasain lagi, dilatih terus, lagi. ya. Oh gitu. Ustadz juga dulu kayak begitu kali ya? Iya, terkadang kita masih bingung nih antara maju bibir atau tidak. Nah, di rumah saya begitu tuh Ustadz. Gunanya video ini untuk direview. Wah, pinter juga. Iya. Ya, saya. Jadi guna video ini untuk teman-teman review ulang. Ya, jadi kalau misalnya masih ragu bisa dicek lagi ya. Itulah gunanya kita rekam seperti ini Bang Ibnu. Iya Ustadz, benar. Nggak salah dong ide saya untuk merekam ini dong. Semoga jadi amal jariahnya. Amin ya Allah. Ustadz juga dapat deh pas Amin, itu sama amin. Bang Dayat, sama di sini teman-teman semuanya, Bang Ogi juga dapat lah. Oke, Sip. siap. Ya, itu ya urusin pertama. Jadi sifatnya ya di makhraj sini ujung lidah dan di antara gigi atas dan gigi bawah sifatnya hampir sama. Ada sifat yang namanya sofir. Ya, sofir itu suara menyerupai desis burung ya. Saya ingatkan lagi teman-teman. Ya. Kemudian huruf yang kedua adalah huruf zai. Zai. Ya, huruf zai. Ya, ini temannya ro yang bertitik ya. Nah, jadi biar lebih mempermudah ya, para pakar ulama mengatakan bahwasannya kita ketika membaca huruf zai untuk mensejajarkan gigi atas dan gigi bawah nih Bang Ibnu. Nah, demi apa? Demi menjaga desisnya tadi, sofirnya tadi seperti itu. Oh, jadi Jadi disejajarkan. disejajarkan aja, nggak perlu nempel. Nggak perlu. Oh, Kalau gitu. nempel nggak akan keluar hurufnya. Iya. Nggak bisa. Iya benar juga ya. Nah, kita coba praktekkan ya huruf zai teman-teman. Ya. Huruf zai ketika dia berharokat fathah, ya, ingat disejajarkan dan ingat ada sofirnya. Za. Ketika dia berharokat kasrah, zi. Ya, zi. Ya, ketika dia berharokat dhammah dimonyongkan zu. Ya, zu. Jadi za, zi, zu. Ya. Bang Ibnu bisa dipraktekkan. Ini nih harus disejajarin dulu ya. Disejajarkan dulu. Dilatih, dibiasakan. Dilatih ya. Oke. Dari zai. Za. Berharokat dulu coba. Oke. Za, Oke. zi, Ya. zu. Jadi jangan langsung monyong teman-teman. Oh, Jadi salah jangan. lagi. Jadi jangan langsung zu, tapi harus dari makhrajnya dulu. Zu. Oh, gitu ya. Jadi iya. Jadi mahrajnya dulu kalau mau monyong, tapi kalau yang mati tadi dari domahnya dulu monyong baru tarik. Iya. Oh, dibalik-balik begitu ya. Jadi ini ujung-ujungnya feeling ya. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita membacanya kepada para ustadz-ustadz kita ya, yang memang benar-benar guru-guru Quran pasti akan diajarkan seperti itu Bang Ibnu. Ya, harus posisi bibir harus maju, bibir harus mundur, tidak perlu maju. Itu harus memang dilatih seperti itu. Oh iya, oke Ustadz. Coba diulangi lagi. Oke. Za, Oke. zi, Oke. zu. Oke. Yang penting sih tahu kunciannya, Iya. terus tahu juga mahrajnya, Tahu juga sifat. tahu juga sifatnya. Tadi sifatnya apa? Safir. Sofir. Sopir, saya ingat sopir gitu aja Ustadz. Sopir, Sofir. Apa itu? Suara menyerupai berdesis atau menyerupai burung. desis burung. Desis burung, iya. Kemudian teman-teman, huruf yang terakhir adalah huruf shad. Ya, huruf shad ini adalah yang bertitik adalah huruf dot. Ini temannya yang tanpa titik. Ya, jadi cara melafazkan huruf shad yang benar ya ialah teman-teman ketika dia berharokat fathah ya. Ingat giginya disejajarkan. Sama, pokoknya sama ini ya. menjaga desis. Jadi Oke. so. Perlu ingat catatannya jangan sampai memonyongkan bibir karena vokalnya kan o nih. Nah, kebanyakan orang Indonesia yang saya vokalnya tahu, O. pokoknya monyong aja. Jadi yang benar adalah so ya, so dan suaranya tebal. So. Kalau sin kan tipis. Sa. Kalau ini so.
so. Ya, ketika berharokat kasroh, si. Ya, ketika dia berharokat dhammah, su. Jadi so, si, su. Ya, bagi Ibnu bisa dipraktekkan. Waduh, beda ya tadi ya. Ya, oke, itu tebel ya, ya. Coba. Dia nggak monyong, konsentrasi dulu. Oke, disejajarin. Ada Oke. desisnya. Ada desisnya. Dan ingat ya, ini ingat huruf shad tebel ya. Kalau sin tipis, kalau sin kan sa. Kalau ini tebel. Jadi kalau tebel tuh dia posisi apa? Lidah. Ujung lidah naik. So gitu. Coba. Iya. So. Oke. So. Lebih tebelin. So. So. Oke, dikasrohkan. Si. Ulangin. Si. Ya, sudah terbiasa, udah mulai terbiasa. Oke. Su. Lebih tebel. Ada desisnya dulu. Su. Oh gitu. Su. Ya. Ulangin. Su. Oke. Alhamdulillah. Capek Ustadz di lidah. Agak naik-naik gitu berasa sih. Yang terpenting ya, ini ketika membaca antara sin sama shad, ya lagi-lagi ketika dia berharokat kasroh dan dhamma bagi Ibnu, teman-teman jangan sampai dia serupa. Ya, ketika sin ya si, ketika shad ya si, ya su. Nah, ini harus dilatih nih. Nah. Dan ini memang agak ribet teman-teman, tapi biar lebih simpel ya, biar teman-teman tahu bagaimana suaranya yang dikeluarkan itu benar atau tidak, coba di record. Ya, kalau di record kita biar lebih tahu nih, lebih detail gitu. Jadi biasanya kita record ya. Jadi kita tahu nih suaranya itu udah tebal atau gimana. Tebel atau tipis baru Iya. ketahuan tuh. Kita Iya. mah ngerasanya udah bener aja. Ya. Gitu ya. Ya, jadi kunciannya harus di record ya. Di record, diputar lagi, diulang lagi, Iya, diulang lagi seperti gitu. Terus yang lebih bagus lagi emang sih setoran kayak ke ustadznya Iya, atau ke gurunya talakikan. Oh ya, kita lupa ketika shadnya disukunkan. Bagaimana? Wah, iya pakai ustadz ingetin lagi. Iya. Ini agak ribet deh. Nah, jadi kalau untuk shad juga sama kasusnya. Ingat shad tebal teman-teman ya. Kita praktekkan os. Nah, kalau sin tipis as. Kalau shad tebal, ujung lidahnya dinaikkan. Ya, dan nama sifatnya isti'la ya. Kalau tebal isti'la ya. Jadi dia ini huruf tafkhim, huruf tebal, jadi os ya. Ketika kasrah is. Ya, ketika dhammah us ya. Us ya, seperti itu. Waduh. Coba Agak diperhatikan Ibu. dicoba dulu Harus ya. dicoba, biar kita tahu nih benar atau tidak. Iya, Yang masih iya, tipis iya. atau sudah tebal seperti Iya. itu. Yuk. Aus. Nggak usah monyong. Relax. Relax. Santai, enjoy. Aus. Ya. Is. Nah, masih tipis. Ils. Oh, masih tipis tuh ya. Is. Dapetin. Ils, jangan is. Ils. Is. Ulangin. Is. Ulangin coba. Ils. Is. Masih Agak susah ya Ustadz ya. Ini ketawa Bang Teh. Emang kalau ngeliat kayaknya gampang. Gampang ya? Gampang ya? Praktekin memang agak sulit. Tapi memang teman-teman lagi-lagi saya sampaikan ini memang sulit ya membedakan antara huruf tipis dan tebal. Memang butuh usaha. usaha, nggak apa-apa yang penting Kalau semangat. teman-teman kan Bang Ibnu kayaknya saya sekarang dulu juga sama kayak Bang Ibnu. Oh, gitu ya? Iya. Gak butuh proses, butuh pembiasan ya. Sekarang kan lihat hasilnya. Dulu butuh proses juga sama. Oke, siap. Coba Is. lebih tebelin. Ils. Is. Ya. Us. Iya, bagus. Ya. Us. Ya. Coba kalau sinnya gimana? Is. Sin semua Oh, berharokat gitu. fathah kasroh dhammah coba. Sa. Sukun disukunin. Oh. As. Panjang dong. As. As. Iya, kasroh. Is. Ya. Us. Kalau shad, Aus. iya. Is. Nah, masih kurang tebal. Ils. Is. Ya. Itu dia tuh. Agak kompleng. Udah makan belum sih? Udah makan belum? Udah, tapi ya? nggak nambah. Biasanya 2 piring nih sepiring. Iya. Lidahnya harus diganti, Ustaz. Iya nih. Oke, coba. Us. Us. Ya, oke. Alhamdulillah. Jadi catatannya seperti itu ya. Jangan sampai lupa untuk menebalkan huruf shad. Ya, biasanya agak mirip ketika kita membaca kasroh dan dhamma sama seperti huruf sin. Sin. Tapi secara garis besarnya
huruf ini ya makhraj ujung lidah dan antara gigi atas dan gigi bawah ada sifat namanya sofir. Suara menyerupai desis burung, dan juga jangan sampai ketika membaca huruf sofir ya huruf shad dimonyongkan ya. Simpelnya gigi atas dan gigi bawah disejajarkan. Ya, kurang lebih seperti itu Bang Ibnu ya. Jadi untuk teman-teman semuanya ya bisa dilatih di rumah ya, bisa dilatih di rumah lebih santai, lebih enjoy. Kalau masih rasanya kurang masih ada yang ragu-ragu bisa diulang lagi videonya, kurang lebih seperti itu. Oke, siap Ustadz, terima kasih juga. Nah, ini nih perhatian juga nih buat saya nih, khususnya huruf sofir yang shad. Ya, so. Jadi saya lihat dulu di rumah nih Ustadz nih. Ya benar. Saya latih lagi. Tadi kata Ustadz, saran Ustadz tuh direkam ya, atau benar, apa, bagus. Saya dengerin. Besoknya baru kita praktek deh. Ya, benar. Insya Allah saya akan usahain keren prakteknya. Insya Allah akan saya tagih teman-teman. Khususnya di huruf shad harokat kasroh tadi masih kurang maksimal ya. Yang kemarin lancar, yang ini masih belum lancar. Ya, kan butuh proses katanya Ustadz. Habis ini ketika kita praktek kita akan cek udah bener atau tidak ya teman-teman. Ya. Semangat saya Ustadz. Ya, oke Ustadz, thank you. Sama-sama. Katakanlah sebenarnya walau pahit sekalipun. Saya Ibnu. Saya Ustadz Azam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi happy lah, ngaji kayak gini enak nih gitu kan. Happy ya? Happy, santai ya? Santai. Gak nervous ya? Gak nervous dong. Kalau ketemu kasroh? Sleep.